Hello everyone, how are you? I hope all of you are in great conditions. So, today we are going to discuss about preposition. Do you know what is preposition? What is preposition? Preposition berarti kata depan. Preposition berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objek dengan bagian lain dalam kalimat. So, these are the kinds of preposition. Menurut fungsinya, terdapat 6 macam prepositions, yaitu preposition of time, yaitu kata depan yang menunjukkan waktu, preposition of place, kata depan yang menunjukkan tempat, preposition of movement, kata depan yang menunjukkan gerakan, preposition of manner, kata depan yang menunjukkan cara, preposition of purpose, kata depan yang menunjukkan tujuan, preposition of quantity or measure, atau kata depan yang menunjukkan kuantitas atau ukuran. Namun hari ini kita akan membahas mengenai preposition of time and preposition of place. Kata depan yang menunjukkan waktu dan juga tempat. Preposition of time. Preposition of time merupakan kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan waktu. Contoh dari preposition of time adalah on, in, at, since, for, ago, before, to, from, till or until, dan by. Yang pertama adalah contoh dari preposition of time, yaitu at. At used for precise time. At merupakan kata kerja preposisi yang digunakan untuk menunjukkan waktu yang tepat atau precise. And the example is, I have an English class at 9 a.m. Saya memiliki kelas bahasa Inggris pada pukul 9 pagi. Selanjutnya, preposition of time on. For days or dates. On adalah kata preposisi yang digunakan untuk menunjukkan hari atau tanggal. Example, her birthday is on Sunday. Ulang tahunnya adalah di hari Minggu. Selanjutnya adalah kata preposisi, yaitu in. In digunakan untuk bulan, tahun, abad, maupun lama. Contohnya adalah, in Jakarta, it is usually rainy season in December. Di Jakarta, biasanya merupakan musim hujan pada bulan Desember. Jadi ini biasanya digunakan untuk waktu yang cukup lama, untuk penunjuk waktu yang cukup lama. Seperti musim, dalam hal ini, dalam contoh ini adalah musim hujan. Musim hujan di Jakarta biasanya pada bulan Desember. Selanjutnya adalah kata preposisi since. A particular time in the past until later time or until now. Since atau dari atau semenjak digunakan untuk a particular time di masa lampau. Jadi digunakan untuk menunjukkan waktu, suatu waktu yang tepat di masa lalu hingga saat ini atau hingga waktu di kemudian hari atau di waktu yang akan datang. Contohnya adalah Nana has been here since yesterday. Nana telah berada di sini sejak kemarin atau semenjak kemarin. Selanjutnya kata preposisi for, to show amount of time. For digunakan untuk penunjuk waktu atau selama. For di sini berarti arti bahasa Indonesianya adalah selama dan digunakan untuk penunjuk waktu seberapa lama suatu hal dikerjakan. Nah, contohnya, I'm going to take a nap for 2 hours or so. Aku akan tidur siang untuk 2 jam atau lebih. Nah, bisa dikatakan di sini bahwa 2 jam atau lebih di sini merupakan amount of time atau senggang waktu. Selanjutnya adalah during, kata preposisi during, to describe some point in time in an event. During berarti selama. Nah, contohnya, we did not talk during the movie. Kita tidak berbicara selama film diputar. Nah, during di sini berarti kita tidak bicara, berarti merupakan suatu hal yang dilakukan selama atau during the movie atau selama film diputar. Selanjutnya, preposisi before. To talk about something that happens earlier than something else. Before atau sebelum digunakan untuk membicarakan sesuatu hal yang terjadi sebelum sesuatu yang lainnya terjadi. Contohnya, she is always up before down.
dia selalu bangun sebelum fajar. Jadi, dia selalu bangun adalah kegiatan jadi sebelum fajar, sebelum kegiatan lain atau sebelum hal yang lain yaitu fajar terjadi. Selanjutnya adalah preposisi after, to talk about something that happens later than something else. After di sini berarti setelah, gunakan untuk membicarakan suatu hal yang terjadi setelah kejadian yang lain terjadi. Nah, contohnya, the baby cried after she was born. Bayi itu menangis setelah dia dilahirkan. Bayi itu menangis merupakan hal atau sesuatu yang terjadi setelah atau after she was born. Setelah dia dilahirkan. Berarti dia dilahirkan merupakan kegiatan atau hal yang terjadi sebelum the baby cried atau sebelum bayi itu menangis. Selanjutnya preposisi until. Until berarti sampai. To talk about something that happens up to a certain point in time. Untuk membicarakan suatu hal yang terjadi hingga suatu waktu. Contohnya adalah, the girl did not stop crying until night. Perempuan itu tidak berhenti menangis hingga malam hari. Jadi until di sini menunjukkan bahwa perempuan itu terus menangis hingga malam hari tiba. Jadi a certain point in time itu menunjukkan suatu waktu. Selanjutnya adalah preposition of place. Bahkan kata depan yang menunjukkan tempat. Nah, contoh yang pertama adalah in. In berarti inside. And the example is, look at the girl in the picture. Lihatlah perempuan itu di gambar tersebut. Lihatlah perempuan di gambar tersebut. Jadi, di gambar tersebut berarti di dalam gambar tersebut, di dalam sebuah gambar tersebut. Jadi, di dalam gambar tersebut terdapat seorang wanita. Dan wanita ini berada di dalam sebuah foto. Selanjutnya adalah preposisi at. Preposisi at digunakan untuk menunjukkan exact position or particular place. Jadi at di sini merupakan kata preposisi penunjuk waktu yang digunakan untuk menunjukkan exact position atau tempat secara tepat atau particular place. Nah, contohnya adalah I met her at Kopi Kenangan. Jadi Kopi Kenangan ini kan merupakan exact position atau tempat yang pasti, tempat yang tepat. Jadi I met her at Kopi Kenangan. Saya bertemu dengan dia di Kopi Kenangan. Selanjutnya adalah preposisi on, used to show that something is in a position above something else and touching it. Jadi on berarti di atas. Nah, di atas di sini berarti dia menempel dengan sesuatu yang berada di bawahnya. Contohnya di sini adalah the book is on the desk. Buku itu ada di atas meja. Jadi buku dan meja ini bisa dikatakan on jika buku dan meja ini saling menyentuh. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya adalah preposisi beside or next to. Jadi beside sama next to ini sama ya, sama-sama berarti di samping atau berada di samping. Example, the books are next to the red bag. Buku-buku itu berada di samping tas merah. Seperti yang bisa dilihat di gambar bahwa buku-buku ini berada di samping tas merah. Selanjutnya, the calculator is beside the ruler. Kalkulator itu berada di samping penggaris. Selanjutnya adalah between. Between berarti di antara. In or into the space which separates two places, people, or objects. Jadi, between merupakan kata preposisi yang menunjukkan keberadaan suatu objek atau orang yang memisahkan dua tempat, dua hal, atau dua objek. Nah, contohnya adalah the chalkboard is between the desk and the cupboard. Nah, the chalkboard seperti yang berada di gambar, the chalkboard ini berada di antara the desk, berada di antara meja dan juga the cupboard, lemari. Jadi, papan tulis itu berada di antara meja dan juga lemari. Nah, selanjutnya, contoh yang lainnya adalah Jakarta is a city between Banten and West Java. Jakarta merupakan sebuah kota yang berada di antara Banten dan juga Jawa Barat. Seperti itu contohnya.
Selanjutnya adalah kata preposisi behind. Behind itu berarti di belakang atau at the back of something, di belakang sesuatu. Nah, contoh dari behind adalah I hung my clothes behind the door. Seperti yang terdapat di gambar, saya menggantung pakaian-pakaian saya di belakang pintu. Seperti ini. Jadi dia berada di belakang pintu. Contoh selanjutnya adalah he is standing behind the girl. Dia laki-laki atau dia berdiri di belakang perempuan tersebut. Seperti kita lihat bahwa dia berdiri di belakang perempuan. Jadi kita menggunakan above. Selanjutnya adalah preposisi above. Above berarti di atas. Namun berbeda dengan on yang juga berarti di atas, above berarti merupakan sesuatu yang berada di atas, namun dia tidak menempel dengan sesuatu yang berada di bawahnya. Higher than something else but not directly over it. Contoh dari hal ini adalah the clouds are above us. Awan-awan itu berada di atas kita. Jadi kita dan awan-awan kan tidak menempel. Jadi kita menggunakan preposisi above untuk menunjukkan hal tersebut. Contoh lain adalah seperti the birds. The birds are above a tree. Jadi ada burung-burung, ada sekawanan burung-burung di atas pohon. Namun burung-burung itu sedang terbang, maka kita menggunakan above. Selanjutnya adalah preposisi under. Under berarti di bawah. Lower than or covered by something else. Jadi dia berada di bawah suatu hal atau tertutupi oleh suatu hal. Nah, contohnya adalah the cat is under the table. Kucingnya berada di bawah meja. Nah, selanjutnya adalah preposisi in front of. In front of berarti di depan. Nah, contohnya adalah the teacher is in front of the class. Guru tersebut berada di depan kelas seperti yang terlihat pada gambar. Kita menunjukkan hal yang seperti ini dengan menggunakan preposisi in front of. Yep, I think that's all for today's discussion. Thank you very much for your attention. Stay healthy guys, stay happy, and see you!